Sejarah hutan Namora Papahan dan eksistensi hutan Namora Papahan. Berbicara masalah hutan Namora Papahan, ya, ia merupakan salah satu dari keturunan Toga Papahan di generasi kedua Toga Papahan. Sebagaimana diketahui, generasi pertama Toga Papahan antara lain menikah dengan Boris Tindaun dari Huta Sibual-Bual, Desa Pardumuan, Kecamatan Onarunggu, Samosir, di mana Toga Papahan ya memiliki 3 anak atau 3 keturunan, yaitu Huta Raja Papahan, kedua adalah Huta Namora Papahan, ketiga adalah Lumban Boshi Papahan. Ya, tentu di dalam berbagai penyebutannya, ya, Huta Raja Papahan ada juga di dalam referensi tertentu ditulis Parhuta Raja Papahan, sedangkan Huta Namora Papahan di dalam berbagai literatur atau tulisan ada juga yang menulis dengan Parhuta Namora Papahan atau juga Simora Papahan, begitu juga tentunya Lumban Boshi Papahan. Di dalam beberapa tulisan ada juga ditulis dengan Sibosi. Ya, tentu itu adalah ya dapat dikatakan adalah bisa disimpulkan adalah itu menunjukkan tentu subjek hukum yang sama. Ya, tentu di era masa lalu ya belum berlaku ketentuan tentang berlakunya undang-undang catatan sipil atau undang-undang tentang kependudukan yang ada saat ini, di mana nama sudah menjadi standar dan gak mungkin lagi ada perbedaan satu huruf, karena itu nanti bisa terkait dengan tentunya penulisan nama, atau kalau sampai berbeda namanya perlu misalkan melalui mekanisme penetapan pengadilan. Ya, memang ya penulisan nama di era masa lalu seperti di era penjajahan Belanda yang saat itu penggolongan hukum dibedakan atas 3 golongan, yaitu penggolongan hukum barat dan itu dipersamakan dengan hukum barat, kedua penggolongan penduduk berdasarkan asal dari timur jauh, dan juga yang ketiga adalah ya penggolongan penduduk pribumi. Dapat dikatakan bahwa untuk pribumi misalnya berlaku adalah hukum adat. Daerah kolonialisme Belanda ya tentu tidak berlaku hukum barat yang memang sudah ada tentang hukum tentang orang atau pencatatan orang atau nama orang, ya. Jadi itu dimaklumi ya di dalam budaya Batak ya atau adat Batak, misalkan ya penulisan nama ya katakanlah ya ada kadang-kadang ya perbedaan dalam ucapan dan penulisan, ada juga yang menulisnya sebagai nama panggilannya. Ya, dalam konteks hukum yang tidak tertulis, ya saya pikir itu adalah sah-sah saja, tapi itu adalah menunjukkan subjek hukum yang sama. Berbicara masalah Toga Papahan yang susunannya Huta Raja Papahan, Huta Namora Papahan, dan Lumban Boshi Papahan, sebetulnya kalau dilihat sebetulnya Tarembo yang sudah ada di dalam penggunaan hukum adat sebagai bagian dari unsur ketujuh dari masyarakat hukum adat, maka dapat dikatakan Tarembo sebagai bagian kaidah hukum hukum adat yang pernah berlaku, antara lain kalau dilihat pada acara adat peresmian Tugu Datu Rama Papahan yang merupakan generasi 4 Papahan, bahwa di sana dikenal Toga Papahan adalah Huta Raja Papahan, kedua adalah Huta Namora Papahan, ketiga adalah Lumban Boshi Papahan, yang itu yang saya catat berdasarkan berbagai referensi. Sedangkan yang kedua yang sama dengan kaidah hukum adat tersebut dicatat juga di Pesta Horja Opu Datu Ronggur Diaji Papahan pada tanggal 18 sampai 20 Desember 1969. Di sana juga dicatat Toga Papahan itu adalah Huta Raja, Huta Namora, dan Lumban Boshi. Dan pada saat peresmian Tugu atau Horja Tugu Datu Ronggur Diaji Papahan, dibuat sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Batak, yaitu tentang Datu Ronggur Diaji dan seluruh keturunannya dan Tarobonya. Di sana dikatakan bahwa
Toga Papahan itu pada saat pemilihan kepala kampung Pormin di Kampung Papahan pada tahun 1928 di era kolonialisme Belanda. Toga Papahan dikenal sebagai Huta Raja Hutan Namora Lumban Boshi Papahan. Dan juga dikaitkan tentunya dengan perkampungan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari unsur yang pertama, kedua, ketiga, keempat, khususnya dari sisi unsur masyarakat hukum adat, dari sisi perhutaan, ya juga dikenal di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapan Utara, Humbahas, juga dikenal Toga Papahan adalah Huta Raja Papahan, Hutan Namora Papahan, dan Lumban Boshi Papahan. Itulah tentang uraian tentang Toga Papahan, dan dalam satu tulisan sejarah Sigalingging juga disebutkan bahwa anak kedua dari Toga Papahan adalah Hutan Namora Papahan. Tentu di dalam memperkaya ini ya perlu dikaji lagi, dilihat lagi berbagai tulisan yang relevan, tapi sudah sangat memadai dengan sumber-sumber yang kita sampaikan tadi. Berbicara tentang Hutan Namora Papahan, ya sebagai anak kedua dari Toga Papahan, dapat dikatakan bahwa ya Hutan Namora Papahan yang merupakan generasi kedua dari Toga Papahan, salah satu generasi yang di Toga Papahan pertama sekali dihorjakan, yaitu tahun 1976 di Sosor Pasir, ya, Desa Papahan Samosir. Tentu ya sebagai pesta horja, tentu event ini sangat besar yang melibatkan tentunya sisi hula-hula dari makna marhangi namar hula-hula berdasarkan generasi yang ada. Ya paling tidak di sini misalkan generasi pertama, kedua, ketiga, keempat hula-hulanya lazimnya diundang, begitu juga tentunya dari Donga Tugu. Dalam catatan saya tentang horja Tugu Hutan Namora Papahan pada tahun 1976 di Sosor Pasir Samosir, ya saya catat di sana dari sisi Donga Tugu ya datang juga menghadapi ya pesta horja tersebut dari Huta Raja, khususnya dari garis keturunan Datu Ramut Papahan, yaitu khususnya dari keturunannya Munggut Laut Papahan. Sedangkan dari hula-hula dalam catatan saya di dalam pesta horja Hutan Namora Papahan 1976 yang hadir adalah dari hula-hula Sindaun, dari hula-hula Simbolon, dari hula-hula Sigalingging. Berbicara tentang hula-hula dari Hutan Namora Papahan sendiri, Hutan Namora Papahan ya memiliki hula-hula atau mangalak boru sian hula-hula Simbolon, Simbolan Hapotan dari Huta Marhuliang, Desa Sigaul Marbung, Kecamatan Palipi Samosir. Ya tentu saya sendiri sudah 2 kali berkunjung ke tempat ini, ke kawasan Huta Marhuliang, Desa Sigaul Marbung. Berbicara dengan hula-hula, ya tadi seperti sampaikan, ya hula-hula dari Hutan Namora Papahan itu adalah Simbolon, yaitu Simbolon dari keturunan Hapotan, ya, Hapotan. Hutan Namora Papahan di generasi ketiga Toga Papahan memiliki 1 anak yang bernama Parbona Raja Papahan. Parbona Raja Papahan yang menikah dengan Boru Sigalingging. Berarti biasanya memang kalau dari satu leluhur sudah ada marga tertentu, biasanya akan diikuti ke generasi berikutnya. Ternyata di dalam hal ini ya Parbona Raja Papahan yang menikah dengan Boru Sigalingging. Cuma terkait dengan Sigalingging ini nanti khususnya di Toga Papahan, lebih khusus dari garis keturunan nanti dari Datu Ronggur Diaji Papahan, memang sampai generasi ke 13 di Toga Papahan masih ada yang menikah dengan Boru Sigalingging. Ya biasa
garis kekerabatannya adalah dari marga leluhur, ya bisa tercipta sebuah hubungan pariban yang bisa bersambung lagi ke generasi-generasi berikutnya. Parbona Raja Papahan dari pernikahan dengan Boru Sigalingging memiliki 3 anak. Anak pertama adalah Apanulapak Pakpahan, sedangkan anak kedua adalah Datu Ronggur Diaji Pakpahan, sedangkan anak ketiga adalah Porhas Majuging Pakpahan. Jadi ada 3 anak dari Parbona Raja Pakpahan yang menikah dengan Boru Sigalingging. Pertama adalah Apanulapak Pakpahan. Apanulapak Pakpahan ini menikah dengan Boru Hutajulu dari Lagu Buti. Sedangkan Datuk Ronggur Diaji Pakpahan menikah dengan 2 istrinya, yaitu Sidar Matanyari Sigalingging. Sedangkan yang kedua adalah Naomi Peterina Naomi Boru Nenggolan dari Purbatua Parsuburan. Sedangkan Porhas Majuging menikah dengan Boru Situmpul dari Huta Simasom Pahai Julu. Ya, berbicara tentang yang meneruskan tentunya garis keturunan Huta Namora adalah di 3 generasi dari keturunan Parbona Raja Pakpahan ini, yaitu Apanulapak Pakpahan, kedua adalah Datu Ronggur Diaji Pakpahan, ketiga adalah Porhas Majuging Pakpahan. Berbicara tentang eksistensi Huta Namora Pakpahan, tentunya khususnya diwariskan melalui 3 anak dari Parbona Raja Pakpahan ini di dalam berbagai tempat saat ini. Dimulai dari Apanulapak Pakpahan. Apanulapak Pakpahan yang menikah dengan Boru Hutajulu dari Lagu Buti, memiliki 1 anak namanya Opu Hutasada Pakpahan. Opu Hutasada Pakpahan ya yang merupakan pewaris silsilah Huta Namora Pakpahan yang bermukim langsung di tempat asal dari Toga Pakpahan, yang juga asal Huta Namora Pakpahan, yaitu sekarang ada disebut di Dusun 1 dan Dusun 2, Desa Pakpahan, Kecamatan Ranggu Samosir. Dari pernikahan Opu Hutasada Pakpahan dengan Boru Simanjuntak dan Boru Sitorus dikaruniai 4 anak. Anak pertama namanya adalah Soengganon Pakpahan yang menikah dengan Boru Sibarani, keturunan Opu Soengganon Pakpahan, bermukim di saat ini meneruskan eksistensi Huta Namora Pakpahan, bermukim di Sosor Pasir, tepatnya di Dusun 2, Desa Pakpahan, Kecamatan Narogong. Kedua di Sosor Siladong, di Luban Hariara, Dolok Martahan. Itulah perkampungan mereka. Sedangkan anak kedua lah Garaga Pakpahan yang menikah dengan Boru Sijabat. Eksistensi Huta Namora melalui keturunan dari Garaga Pakpahan menikah dengan Boru Sijabat ini masih di Dusun 2, Desa Pakpahan, yaitu tepatnya di Huta Sipiratobah yang langsung tentunya berbatasan dengan kampung asal Toga Pakpahan yang dikenal dengan sebutan Huta Bolon. Sedangkan anak ketiga dari Opu Hutasada Pakpahan adalah Sumobun Pakpahan yang perkampungan adatnya ada di Huta Tukup, masih masuk di dalam Dusun 2, Desa Pakpahan, Kecamatan Ranggu Samosir. Sedangkan anak keempat dari Opu Hutasada Pakpahan yang menikah tadi dengan dari pernikahannya dengan Boru Simanjuntak dan Boru Sitorus adalah Ama Nihutasada Pakpahan yang menikah dengan Boru Marbun, yang perkampungan atau eksistensi
keturunan Hutanamora Papahan melalui keturunan dari Amani Hutasada Papahan, ada di Dusun 1, Desa Papahan, Kecamatan Naronggo Samosir, yaitu di Luban Baringin, di Luban Jabi-Jabi, dan Luban Sanduduk. Itulah eksistensi Hutanamora Papahan dari keturunan Apanulapak yang langsung tumbuh dan berkembang di kawasan tanah Pamoparan atau tanah dari Toga Papahan sendiri, yang saat ini disebut dengan Dusun 1, Dusun 2, Desa Papahan. Di sana ada beberapa perkampungan masyarakat hukum adatnya, seperti disebutkan tadi. Adapun garis keturunan Opu Datu Ronggur Diaji Papahan dari pernikahannya dengan Siddharma Taniari Sigalingging, Boru Sigalingging, dan Peterini Naomi Nenggolan sebagai berikut. Dari pernikahan Datu Ronggur Diaji Papahan dengan Siddharma Taniari Boru Sigalingging dikaruniai 3 anak pria dan 1 wanita, yaitu masing-masing dan berturut-turut adalah Bayi Silindung Pakpahan, kedua Diharaja Pakpahan, ketiga Raja Moma Pakpahan, ketiga Purnama Boru Pakpahan. Sedangkan dari istri kedua dari Datu Ronggur Diaji Papahan, dari Peterina Naomi Boru Nenggolan, dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Martuling Aji Pakpahan. Adapun eksistensi Hutanamora dari garis keturunan dari Opu Datu Ronggur Diaji Pakpahan dikembangkan melalui perkampungan adat dari 4 khususnya anak prianya. Namun sebelum dilanjutkan lebih jauh, ya tentu seperti yang disampaikan, ya, dari Parbona Raja menikah dengan Boru Sigalingging, Datu Ronggur Diaji juga menikah dengan, masih diperkirakan dari kerabat yang sama dengan Boru Sigalingging, yaitu dengan Siddharma Taniari Boru Sigalingging. Ya, Siddharma Taniari Sigalingging ya dari keluarga inti dari Sigalingging, dari keluarga besar Opu Sohagijangan Sigalingging, yang di era itu memang dinilai sangat sakti di dalam komunitas masyarakat hukum adat, khususnya di wilayah Samosir. Sebelum melanjut lebih jauh ke eksistensi Hutanamora melalui keturunan Datu Ronggur Diaji Pakpahan, juga perlu diceritakan di sini bahwa di dalam data atau di dokumen tertulis Hutanamora Pakpahan, dalam hal ini keturunan Datu Ronggur Diaji Pakpahan, sama-sama mencatat dengan keluarga Sigalingging, khususnya dari garis keturunan dari Sabungan Magola Sigalingging, bahwa pernah sama-sama berkunjung ke wilayah Purbatua Parsuburan ketika di sana Datu Ronggur Diaji Pakpahan memimpin sebuah bentuk penyelesaian di tengah-tengah keluarga dari Hula-Hula Nenggolan, dengan keluarga Opu Panghutan Nenggolan, yang disebut juga dengan gelar Toga Pangaribuan. Di sana gelar atau sebutan lainnya, yaitu untuk sebutan untuk Opu Panghutan Nenggolan, mengunjungi Datu Ronggur, yang memang kabarnya sampai tersiar juga ke Samosir bahwa pencapaian perjuangan Datu Ronggur di wilayah Perbatua Parsuburan dalam menjalankan misi membantu
masalah yang ada di keluarga Opu Panghutan Nainggolan bisa diselesaikan secara baik, yang di dalam konteks karya perjuangan saat itu, ya Datuk Ronggur sebetulnya dihadiahi ringgit dan emas, tapi bukan cuma itu, juga diberikan juga hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan diberi kesempatan kepada Datuk Ronggur Diaji untuk menikah dengan Peterina Naomi Boru Nainggolan, sehingga dari sana Datuk Ronggur Diaji memiliki satu anak namanya Martulung Aji Papahan. Jadi ada dokumen yang jelas baik di Toga Papahan melalui keturunan Datuk Ronggur Diaji Papahan dan juga di keturunan dari Sabungan Magolat Sigalingging tentang sejarah perjalanan Parbona Raja dan hula-hulanya Sigalingging untuk menemui Datuk Ronggur Diaji di Purbatuah Parsuburan beberapa atau ratusan tahun yang lalu. Adapun eksistensi Hutan Namora Papahan melalui garis keturunan Datuk Ronggur Diaji Papahan dikenal di Kecamatan Pengaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Paling tidak di Desa Papahan dan di Desa Sibike, itu merupakan tempat Hutan Namora Papahan bisa menunjukkan eksistensinya. Ya, dimulai dari anak paling besar yaitu Baik Silindung, Opu Baik Silindung, mengembangkan perkampungan masyarakat hukum adat Hutan Namora Papahan dari garis keturunan Datuk Ronggur Diaji di Desa Sibike, ya, di mana Baik Silindung Papahan menikah dengan Boru Huta Barat dari wilayah Silindung. Sedangkan anak kedua adalah dari Datuk Ronggur Diaji Papahan adalah Diharaja Papahan yang menikah dengan paribannya sendiri, Boru Sigalingging. Adapun eksistensi Hutan Namora Papahan melalui garis keturunan dari Diharaja Papahan bisa lihat di sebagian besar ada di Desa Papahan, ya katakanlah mulai dari Pulau Tajung, Pulau Seranggiting, Huta Pulau, Lubak Bonanionan, Lubak Papacuran, juga tentunya di Gadong Luban, Bajar Dolok, Bajar Godang, Gadong Luban, juga ada Bajar Masin, ada Lubanabar, itu merupakan perkampungan dari masyarakat hukum adat Hutan Namora dari garis keturunan Diharaja Papahan yang menikah dengan paribannya sendiri, Boru Sigalingging. Dan juga sebagian ada keturunan Diharaja Papahan juga yang bermukim di wilayah Desa Sibike, khususnya dari garis keturunan Guru Loceng Papahan. Jadi itulah perkampungan masyarakat hukum adat Hutan Namora Papahan khususnya dari keturunan Datuk Ronggur Diaji untuk anaknya pertama, itu Baik Silindung yang menikah dengan Boru Huta Barat, dan juga dengan Diharaja Papahan yang menikah dengan paribannya sendiri yaitu Boru Sigalingging. Nah, sebelum meneruskan ke anak ketiga dari Datuk Ronggur ke eksistensi Hutan Namora Papahan, perlu disampaikan dari garis keturunan Diharaja Papahan sebetulnya masih ada paling tidak saya catat 3 generasi lagi yang menikah dengan Boru Sigalingging, antara lain di generasi 9 misalkan dengan Guru Naposo Papahan menikah dengan Boru Sigalingging, dan juga di generasi ke-10 dengan Opu Mangaliat Papahan yang menikah dengan Boru Sigalingging, yang masing-masing dari garis keturunan Datuk Ronggur, khususnya dari garis keturunannya dari Guru Sohata Hutan Papahan.
Juga di garis keturunan yang sama di Daturonggur, di generasi ke-13 ada juga sebetulnya yang menikah dengan Boru Sigalingging, yaitu dengan Raja Kale Pakpahan, yaitu di generasi ke-13 Toga Pakpahan yang menikah dengan Boru Sigalingging dengan nama tepat inang nama itu namanya adalah Tipak Boru Sigalingging. Jadi di generasi ke-13 Raja Kaleb Pakpahan menikah dengan Boru Sigalingging juga, yang mewariskan dari leluhurnya Boru Sigalingging. Sedangkan eksistensi Hutan Namora Pakpahan melalui anak ketiga dari Daturonggur Diaji Pakpahan, dikenal perkampungannya di Lubang Gaul, yaitu dari keturunan Raja Momma Pakpahan. Sedangkan dari anak pria keempat dari Daturonggur Diaji Pakpahan yang membuka perkampungan berikutnya di wilayah Tagahambing, yaitu dari anaknya Martulung Aji yang menikah dengan Boru Hasibuan, dan putri satu-satunya bernama Boru Pakpahan yang menikah dengan Raja Huling Panggabean di wilayah Pacurnapitu. Itulah eksistensi Hutan Namora Pakpahan melalui garis keturunan Daturonggur Diaji Pakpahan. Sedangkan eksistensi Hutan Namora Pakpahan melalui Porhas Manjungi Pakpahan yang menikah dengan Boru Sitompul, terdapat di wilayah Pahai Julu, tepatnya di desa Si Matahari, juga di Kecamatan Pahejai yang masing-masing di Kabupaten Tapanuli Utara, ya di Desa Setia, Huta Sirih-Trihit. Ya tentu diperkirakan juga mengembangkan perkampungan lainnya dari garis keturunan Porhas Manjungi yang lain, ya yang diperkirakan ke Kecamatan Maracar di Sidempuan, dan juga diperkirakan di Ekanopan, dan juga sebagian di Porsea. Itulah yang merupakan eksistensi Hutan Namora melalui perkampungan masyarakat hukum adatnya. Tentu dilihat dari silsilah yang ada, ya memang dari generasi pertama dapat dikatakan bahwa eksistensi Hutan Namora Pakpahan leluhurnya jelas, dan itu sebetulnya sudah dituangkan khususnya di pesta Horja Daturonggur Diaji Pakpahan tanggal 18 sampai 20 Desember 1969, karena di sana juga dibuat buku dan ditulis juga buku di situ tentang Daturonggur dan seluruh keturunannya. Tentu itu mencakup Toga Pakpahan juga sebetulnya merupakan bagian utuhnya, ya kan? Jadi dapat dikatakan bahwa leluhur Hutan Namora Pakpahan dari garis awal sampai saat ini dapat diketahui tidak ada yang menghilang sampai saat ini seperti yang sudah tertulis di silsilahnya. Jelas keluarga hula-hulanya, jelas perkampungan masyarakat hukum adatnya, sehingga dapat dikatakan memenuhi 7 unsur masyarakat hukum adat yang sering dibahas di pembahasan sebelumnya, yaitu tinggal di wilayah yang sama dalam waktu yang lama, di geografis yang sama, memiliki hubungan yang sama dengan leluhur yang sama. Berikutnya memiliki hubungan yang kuat dengan tanah yang disimpulkan dengan tanah Parhutaon, perkampungan masyarakat hukum adat. Memiliki sumber daya hubungan yang kuat dengan wilayah adatnya, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam di mana dia berada,
memiliki pemerintahan adat dalam bentuk raja-raja adatnya, raja julunya, dan memiliki ya pemerintahan adat, memiliki hukum adat yang lazim berlaku di dalam sistem kebudayaan Batak, khususnya Batak Toba. Antara lain dengan pelaksanaan filosofi atau kaidah Dalian Natulu atau Tungkunan Tunggah, yaitu manat merdongat tubuh, sebah marhula-hula, elek ma'amar boru. Jadi itu dia tentang sejarah hutan Namora yang mulai terjadi ratusan tahun yang lalu, dan eksistensi hutan Namora Papahan di perkampungan masyarakat hukum adatnya. Sehingga yang jelas, sebetulnya jangan sampai ada yang membuat tidak jelas, karena fakta dan buktinya jelas tentunya. Sekian dan terima kasih dari saya.